Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Udin, kelas TI 21B1, akan menjelaskan materi dari data mining. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, kontrol inventaris, dan sebagainya yang akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penentu keputusan. Dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya, hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit pada pasien lainnya. Data-data tersimpan sangat banyak sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaannya. Contoh, sebuah bank mempunyai penawaran kartu kredit. Bank dengan jumlah nasabah 1 juta dan biaya pengiriman surat sebesar Rp500 per nasabah. Maka biaya yang dibutuhkan untuk proses penawaran adalah Rp500 juta. Padahal hanya 15% yang benar-benar mengambil penawaran tersebut, sehingga bank membuang biaya sebesar 85% atau senilai Rp425 juta. Dengan data mining, bank dapat mengolah data-data nasabah sehingga bank hanya mengirimkan penawaran kepada nasabah yang berpotensi mengambil kartu kredit, sehingga bank dapat menghemat biaya penawaran sebesar 85%. Semua data-data yang tersimpan dalam jumlah yang besar tersebut belum tentu semua data yang ada memiliki nilai dan tervalidasi kebenarannya. Untuk dapat memfasilitasi seluruh data tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk memproses, menampung, dan menyimpan seluruh data tersebut. Data mining dapat menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi hal tersebut. Apa itu data mining? Data mining, yang dimaksud dengan data mining, yang pertama, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Yang kedua, ekstraksi dari data ke pengetahuan. Data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Pengetahuan, pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Yang ketiga, nama lain data mining. Yang pertama, knowledge discovery in database atau yang dikenal dengan KDD. Yang kedua, knowledge extraction. Yang ketiga, pattern analysis. Keempat, informasi harvesting. Yang kelima, business intelligence. Di sini ada contoh dari data mining. Ada yang disebut dengan himpunan data, metode data mining, dan pengetahuan. Definisi data mining. Yang pertama, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Yang kedua, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Yang ketiga, extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously known, and potentially
useful pattern or knowledge from Google amount of data. Posisi data mining dalam bisnis cerdas adalah dari gambar di atas disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang mengenai pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi emeric query dari basis database mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan, manajemen data, dan data mining. Posisi dari data mining dalam berbagai disiplin ilmu. Ada statistik, data mining, AI, machine learning, pattern recognition. Posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, pengindeksan dan pemproses query. Teknik komputerisasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set dan data yang benar. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Contoh hubungan dengan berbagai bidang. Di sini ada data mining, hubungan dengan berbagai bidang antara lain machine learning, pattern recognition, statistik, computing algorithm, database teknologi, high performance computing. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya dari kelas TI 21 B1 mengucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.